Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Hadirin wal hadirat, hamba-hamba Allah yang semuanya dimuliakan oleh Allah. Pada saat ini kita akan meletakkan batu pertama bangunan sebuah pesantren yang dinamakan Pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia. Pesantren Jati Diri Bangsa Indonesia. Pesantren ini bukan pesantren keagamaan. Bukan pesantren keagamaan. Pesantren kebangsaan Indonesia. Jadi di sini tidak akan diajari masalah agama-agama macam-macam, tidak. Tidak akan diajari masalah ilmu fikih, usuluddin, tafsir, tidak. Ini akan difokus kepada kesadaran berbangsa. Supaya kita sadar kita ini ada berbangsa. Jadi harus insaf. Syukur kita kepada Allah Ta'ala itu, hakikatnya syukur itu, rahasianya di 3 titik. Di 3 titik. Syakaro, huruf sin, di atasnya ada 3 titik. Syakaro, telah bersyukur. Kalau 3 titik itu hilang, bunyinya syakaro, telah mendem, terlanjelembing, tidak sadar. Jadi syukur itu hakikatnya orang yang sadar. Syakaro. Rahasianya ada 3 titik. Apa makna 3 titik itu? 1, sadar bahwa kita ini adalah makhluk Allah. 1. 2 titik, sadar kita ini makhluk manusia. 3, kesadaran kita ini bagian dari alam semesta. Jika kita mempunyai keinsafan kesadaran 3 sebagai makhluk Allah, kita mestinya kita itu harus hubungan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kalau kita sadar sebagai manusia, kita tidak bisa lepas dari sesama manusia. Harus hubungan dengan sesama manusia. Kita tidak bisa lepas dari hubungan dengan alam semesta yang kita tempati ini. Ya inilah syukur. Rasul telah bersabda, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak syukur kepada sesama manusia, dinilai tidak syukur kepada Allah. Tapi tidak syukur kepada sesama manusia itu dinilai tidak syukur kepada Allah. Insan yang sadar bahwa dirinya sebagai makhluk Allah. 3, insan yang sadar bahwa dia itu sebagai makhluk manusia. Insan yang sadar sebagai sebagian alam. Maka I3 itu insan. Insan itu bahasa Arab. Artinya manusia yang sadar. 3 bahasa Sanskerta artinya jika jadi insan itu manusia yang mempunyai 3 kesadaran. Jadi santri. San insan. 3 manusia yang melengkapi hubungan 3 hubungan antara dirinya kepada Allah, hubungan antara dirinya kepada sesama manusia, hubungan kepada dirinya kepada alam semesta. Ya ini kalau melengkapi ini namanya santri. Insan yang melengkapi hubungan 3 hubungan tersebut. Jadi hakikat santri itu bukan pakaian, bukan sarung. Bukan kain panjang. Dan 3 titik itulah hakikat santri. Dan oleh karena pesantren ini, pesantren itu tempat mendidik calon-calon santri. Dan oleh karena ini pesantren kebangsaan. Bangsa Indonesia ini ada yang beragama Hindu, ada yang agama Islam, ada yang agama Kristen, ada yang agama Buddha, ada Konghucu. Jadi bangsa Indonesia ini ada bahasa yang majmuk, bineka tunggal ika. Siapa saja nanti belajar agama ini boleh, boleh, ya apa saja. Dan tidak lama kok di sini belajar, bisa 10 hari, 5 hari bisa. Ini kebutuhan. Memang banyak. Perlu dididik kesadaran. Berwawasan Nusantara. Misalnya, gampang-gampangnya saja. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 misalnya. Bab 15. Di situ disebutkan, ada pasal-pasal disebutkan, bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Sang merah putih.
bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Di belakang bendera itu apa? Negara, kata-katanya itu. Bendera negara. Negara apa? Ya, negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang diproklamasikan itu tanggal 17 Agustus. Dasarnya Pancasila, mempunyai tujuan tujuan, dan juga mempunyai pintu gerbang 5. Benderanya, ya sang merah putih itu. Semboyannya Bhinneka Tunggal Ika itu. Lambangnya Garuda, Pancasila, dan lain-lainnya. Itulah yang kita hormati. Bukan menghormati kain abang, bukan menghormati kain putih. Kita hormati negara yang kita hormati itu. Jangan salah paham. Memang ada orang yang mengatakan menghormati kain itu bid'ah, syirik. Itu saking sempitnya wawasan kebangsaan ini, sempitnya masalah tauhid, masalah agama. Jadi yang kita hormati itu di belakang negara itu, bendera itu apa? Negara. Kita wajib. Itu negara kita. Nah seperti inilah yang harus kita luruskan. Dikira menghormati kain putih, kain merah, tiangnya dan sebagainya. Bukan itu. Bukan warna, bukan kain. Bendera. Makanya dikatakan sang. Sang itu kata-kata penghormatan. Sang, yang, hang, dang, dan sebagainya. Itu kata-kata menghormati. Menghormati sesuatu yang dihormati oleh bangsa kita itu memang perintah Allah. Idza jaa fa'akrimu dalam Al-Quran itu. Jadi ada dasar-dasar perintah dari agama Islam itu ada. Nah itulah perlunya harus ada pesantren jati diri bangsa. Biar wawasan kebangsaan itu luas. Wah. Masih banyak yang kurang wawasan kebangsaan. Itu satu contoh saja. Contoh saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita mengenal sila yang kedua apa itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini dilambangkan rantai yang tersusun dari dua butir pesagi, butir bulat, butir pesagi, butir bulat. Butir pesagi itu melambangkan jenis laki-laki. Bahasa Arabnya mudzakkar. Hadza ini. Butir bulat melambangkan itu wanita. Bahasa Arabnya itu mu'annas, kalimatnya hadihi. Hadza laki-laki, hadihi perempuan. Manusia yang akan datang sambungan
manusia sekarang ini. Manusia sekarang ini sambungan manusia dahulu. Manusia yang akan datang, manusia sekarang ini, manusia yang dahulu adalah umat yang satu. Kalau tidak ada manusia sekarang ini, tidak akan ada manusia yang akan datang. Kalau tidak ada manusia yang dahulu, tidak ada manusia sekarang ini. Usia manusia sangat singkat. Usia alam ini sangat lama, jutaan tahun. Mestinya kalau dilihat dari segi usia manusia, sudah musnah, tidak ada manusia. Tapi kok masih sekarang ada? Karena ada sambungan. Sambungan itulah lestarinya manusia ada di dunia ini. Tempat menyambung itu di mana? Tempat menyambung itu ada di perut wanita. Namanya rahim. Semua disambung di situ di rahim. Makanya lahir harus karena silaturahim antara sesama manusia. Silaturahim. Karena itu asal manusia ini dari silaturahim. Makanya dijadikan lambang, dijadikan lambang negara kita ini. Seandainya ada persegi, semua persegi, tidak ada bulat, musnah, tidak ada manusia. Karena tidak ada perempuan. Seandainya ada, hanya bulat saja, tidak ada yang persegi, musnah, sudah tidak ada manusia di dunia ini. Seandainya ada yang bulat, yang persegi, tapi tidak sambung, musnah. Nah, makanya bulat ini dinamakan kemanusiaan. Kemanusiaan. Begitulah hebatnya ya, lambang negara kita itu. Jika sila pertama manunggal menjiwai sila kedua. Nah ini kemanusiaan ini dijiwai oleh manunggalnya keimanan dan kemanusiaan. Disinilah hebatnya. Kalau hanya dua ini sila pertama, sila kedua manunggal beres. Beres. Sila 3, sila 4, sila 5 itu hanya dijiwai oleh beres dah. Ada. Bentrok-bentrok itu tidak ada. Alhamdulillahirabbil alamin, negara kita itu negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi negara kita itu negara pelayan, ya, pelayan keimanan, pelayan Tuhan. Sesuai dengan Al-Quran, washkuru lahu baldatun thayyibatun warabul. Bersyukurlah kamu kepada Allah, negaramu akan menjadi negara yang baik. Ini dalam Al-Quran. Jadi negara itu melayani, pelayan. Pelayan Allah. Pelayan sesama manusia. Pelayan kepada alam semesta ini.
Waktu saya di Mekah, saya ditanya orang sana, apa betul di Indonesia ini ada agama baru? Kaget saya. Ya Allah, ini berita dari mana ini? Saya ini orang Indonesia, tidak pernah dengar ada agama baru. Ini berita santer. Berita ini bersumber dari Indonesia. Ada agama baru yang didukung oleh pemerintah. Saya tanya, agama apa itu? Berita itu. Agama Pancasila. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Agama Pancasila itu didukung oleh pemerintah. Saya terangkan, Pancasila itu bukan agama dan tidak mungkin diagamakan. Tetapi Pancasila itu menyuburkan kehidupan beragama. Jangan salah paham, bukan agama dan tidak mungkin diagamakan. Tapi dengan adanya Pancasila, kehidupan beragama di Indonesia itu subur. Islam subur, Hindu subur, Kristen subur. Itu karena Pancasila. Bukan agama baru itu. Bukan agama. Yang menyuburkan agama. Karena di Indonesia itu ya, majmuk. Jadi ini diatur. Ada Kementerian Agama, ada macam-macam. Melayan. Nah ini yang perlu diluruskan. Alhamdulillah saya jawab singkat itu. Alhamdulillah pihak yang tanya itu puas. Jadi salah sangka. Itu berita dari orang yang benci kepada Indonesia. Orang yang menjilat-jilatkan Indonesia. Jadi jangan salah paham. Pancasila itu bukan agama, ideologi negara. Dan tidak mungkin diagamakan. Tapi penyubur agama, kehidupan agama ini subur. Semua umat yang beragama ini membutuhkan agamanya masing-masing itu kuat dan subur. Kuatnya suburnya itu harus megang prinsip masing-masing. Hindu megang ajaran prinsip Hindu, Buddha megang ajaran prinsip Buddha, Islam megang prinsip agama. Ini dalam Al-Quran, la'abudu mata buduna. Tetapi jangan lupa, jangan mengorbankan keharmonisan umat beragama. Dan ini dalam Al-Quran diterangkan lakum dinukum waliyadin. Ini berkeduaan tadi bertoleransi umat beragama, bukan toleransi agama, toleransi umat beragama. Jadi sehat, ya harmonis, monis dan sehat. Sebab itu yang dibutuhkan oleh kehidupan beragama. Ya sehat, ya harmonis, ya sehat. Ini semuanya ini subur karena ada dasar negara Pancasila. Jadi bukan agama Pancasila itu.
Alhamdulillah, saya aja seperti itu, puas, alhamdulillah. Ini orang Mekah, ini. Orang sana asli. Ada berita-berita yang miring dari Indonesia itu. Nah ini perlu, kita ini perlu bahwa meluaskan wawasan kebangsaan Indonesia. Kurang apa negara kita itu? Kurang apa? Waktu saya di Mesir, tanya, menurut rektor Al-Azhar, Indonesia qita'atun minal jannah. Indonesia qita'atun minal jannah. Indonesia itu tugelan dari surga. Itu orang luar. Begitu pula saya waktu di Iran, kata orang Iran, kalau Anda ingin tahu surga dunia, pergilah ke Indonesia. Loh, tapi orang sini sendiri, kok aneh, ya. Negara seperti surga ini dunia, tempatnya thayyibah, bagus. Antara dua benua dan dua samudra. Bentuknya seperti sungai-sungai di surga. Kekayaannya thayyibah, bentuknya thayyibah, iklimnya thayyibah, rakyatnya thayyibah. Semua rakyat di sini rakyat yang beriman kepada Allah. Semua, kalau tidak ada iman tidak ada agama. Sumber segala agama adalah iman, thayyibah. Negaranya thayyibah, dasar negaranya thayyibah, benderanya thayyibah. Thayyibah itu artinya baik, yang meliputi thayyibah. Tujuan negaranya thayyibah. Coba semuanya sebetulnya. Loh kok ada yang melok ISIS ini loh. Coba. Itu namanya urip pilek. Uripe pilek. Lah ini perlu ini disadarkan, diinsafkan. Kok bawa-bawa aliran-aliran keras masuk ke ini yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia ini. Dengan macam-macam alasan, macam-macam dalil, mengatasnamakan Quran, mengatasnamakan hadis, macam-macam hal. Nah ini perlu santri-santri kita, bangsa kita ini disadarkan biar tidak gampang kena racun-racun dari luar yang meracuni, yang akan meracuni kita sendiri. Kita akan merugi. Itulah sebabnya kita ini akan bangun pesantren jati diri bangsa Indonesia, merajut perdamaian Nusantara. Semoga Allah Ta'ala meridhoi. Cita-cita luhur ini, walaupun seandainya belum terlaksana, Allah sudah mencintai. Ini hadis. Innallaha yuhibbu ma'aliyal umur. Allah itu senang, cinta kepada orang hambanya yang mempunyai cita-cita luhur.
Masalah hasil dari itu terserah ridho Allah Ta'ala. Pokoknya kita harus ikhlasnya. Nah kita ini orang Indonesia yang beragama Islam, bukan orang Islam di Indonesia, orang Indonesia beragama Islam. Kita orang Indonesia beragama Kristen, bukan orang Kristen di Indonesia. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun profesinya, apapun kedudukannya, kita harus menginsafi kita ini orang Indonesia. Jika pertama sudah menginsafi saya sebagai orang Indonesia, maka tingkat kedua kita akan peduli terhadap Indonesia. Kalau sudah menginsafi kita sebagai orang Indonesia, pasti itu peduli terhadap Indonesia. Jika Indonesia dalam keadaan sehat, peduli akan ikut melestarikan kesehatannya. Jika Indonesia dalam keadaan sakit, peduli akan ikut mencari obatnya. Jika Indonesia ini terancam, ikut mengamankan Indonesia dan sebagainya. Dan sebagainya. Ini sebab kepedulian itu menunjukkan bukti cinta kita kepada tanah air kita. Tanah air kita ini bukan tinggal nenek moyang. Ciptaan Allah, realisasi kecintaan Allah kepada kita. Kalau kita cinta kepada tanah air kita, cinta kita akan meningkat cinta kepada Allah. Misalnya, orang yang senang tanamannya itu baik. Ini senangnya harus ditingkatkan. Senang kepada yang mempercayai, yang menciptakan tanaman itu, Allah. Jadi naik. Bukan hanya terbatas kepada tanaman saja. Ini namanya mi'rajnya cinta. Mi'rajnya cinta. Jadi ini realisasi dari cinta Allah kepada kita. Dan kalau kita cinta kepada tanah air, cinta kita ketemu kepada cinta Allah. Namanya cincin. Ya. Ibadah yang tertinggi, ibadah cinta kepada Allah. Ibadah yang tertinggi, ibadah yang cinta kepada Allah. Dalam Al-Quran surat Taubat, jika kamu mencintai lainnya melebihi dari mencintaku, tunggu siksaku. Begitu. Makanya kita cinta tanah air itu, kita ingin mi'raj sampai cinta kepada Allah, ila rabbika muntaha. Baca sendiri dalam Al-Quran surat Taubat. Dan akibatnya kalau dia cinta kepada tanah air kita ini, akibatnya apa? Masya Allah. Masya Allah. Bahayanya. Negara Indonesia ini ibarat satu-satunya kapal kita yang ditumpangi oleh 200 lebih juta. Kalau sampai tenggelam, kita semua tenggelam. Mayoritas yang tenggelam umat Islam. Maka harus kita ikut menjaga. Jangan sampai.
Kalau sana bocor, sini bocor, tenggelam kapal ini. Di antara yang bahaya itu, yang itu bocor, orang korupsi itu namanya bocori kapal Indonesia. Ini bahaya ini. Hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan golongannya sendiri. Apa kita akan senang di atas penderitaan orang lain? Dan inilah yang bahaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya ulangi. Ini masalah pesantren kebangsaan, bukan keagamaan. Jadi harus dimaklumi, ya, pesantren kebangsaan. Dan yang akan diajarkan semua peristiwa-peristiwa yang mempunyai rasa kebanggaan nasional, semua akan diajarkan di situ, supaya tahu jelas. Bukan hanya berkata tanpa fakta, harus fakta, ya. Mandunggal dengan kata. Kita setiap saat kadang kita diajari oleh ajaran, nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Sebelum nyanyi kita akan berdiri serentak. Berdiri serentak. Lintas agama, lintas suku, lintas usia. Harus berdiri sini. Apa makna berdiri serentak itu? Kapan mau lagi berdiri serentak itu? Padahal belum menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Berdiri kita itu sumpah. Sumpah melalui kalimat hal. Sanggup melaksanakan apa yang diucapkan. Itu sanggup. Jadi itu sumpah. Supaya satu kata dengan perbuatan. Itu artinya berdiri sebelum menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Dan itu sudah diatur, diabadikan dalam Al-Quran surat Kahfi. Idh qamu faqalu, ingatlah qamu berdiri dulu. Faqalu baru mengucapkan. Baru mengucapkan. Jadi ini ya, maknanya sangat mendalam. Bukan upacara kosong. Lah ini perlu harus disampaikan biar satu kata dengan perbuatannya. Biar hanya tidak berkata tapi tidak ada fakta. Apa artinya berkata tidak ada faktanya? Nah itulah niat saya. Mudah-mudahan diridhoi Allah Ta'ala kita akan menekan pesantren jati diri bangsa ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala meridhai kepada kita sekalian. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.